Halo semua, pada video ini saya akan menjelaskan cara menulis resensi buku fiksi. Kita mulai dari definisi. Resensi adalah tulisan yang berisi ulasan tentang sesuatu. Misalnya pertunjukan, film, buku, musik, kaset, dan lain-lain. Jadi, resensi itu tidak hanya buku saja ya, tapi juga bisa pertunjukan, film, musik, dan sebagainya. Tujuannya untuk memberi timbangan baik atau buruk, bermutu atau tidak bermutu, kekurangan dan kelebihan tentang suatu karya atau objek yang diresensi. Selain itu, resensi adalah tulisan yang dimuat di media massa, tentu saja. Baik itu cetak maupun elektronik, baik itu koran maupun website. Jadi, penulisannya ya harus populer, harus sebagaimana selera pembaca. Substansi resensi. Pertama, Anda bebas menilai suatu karya. Anda dapat mengatakan bahwa karya itu buruk atau baik. Yang kedua, pada dasarnya resensi adalah ringkasan, ikhtisar, resume atau sinopsis. Tetapi penulis sebaiknya menulis catatan kritis atau tanggapan evaluatif. Seperti yang Anda ketahui bahwa resensi adalah salah satu media promosi penerbit untuk mempromosikan bukunya. Misalnya begini, biasanya penerbit ketika ingin merilis sebuah buku menghubungi penulis untuk meresensi buku tersebut. Saya pernah diberi beberapa buku untuk diresensi ya. Nah, sebetulnya penerbit tidak memberi pesan-pesan tertentu, tapi saya merasa bahwa ada pesan terselubung gitu, sehingga saya harus menonjolkan kebagusan dari karya tersebut. Nah, seharusnya yang saya lakukan adalah tidak hanya menjelaskan kebagusan karya tersebut, tapi juga memberi catatan-catatan kritis dan tanggapan evaluatif terhadap karya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, selain menonjolkan kelebihan, juga menonjolkan kekurangan-kekurangannya. Untuk untuk kebaikan si penerbit juga sebetulnya. Yang ketiga, resensi boleh tidak mencakup keseluruhan isi karangan. Tentu saja jangan semuanya diceritakan. Ambil topik utamanya dan bahas atau fokus terhadap itu. Mungkin sebuah karya memiliki topik-topik yang beragam atau wacana-wacana yang beragam. Misalnya wacana tentang feminis, gender, atau identitas. Nah, Anda pilih salah satu aja yang menjadi penting dalam karya itu. Kemudian Anda bahas. Sebagaimana meneliti ya. Bandingkan dengan buku lain. Yang keempat, bandingkan dengan buku lain yang sejenis atau setema. Nah, membandingkan ini penting. Misalnya begini, Anda bercerita tentang sebuah film kepada teman Anda. Teman Anda belum menonton film itu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau Anda memberi perbandingan. Film ini mirip film itu loh, supaya teman Anda kebayang, bisa membayangkan film yang baru Anda tonton itu dan dia belum sempat menontonnya. Nah, maksudnya begitu, supaya pembaca dapat membayangkan apa yang ada dalam buku tersebut. Yang kelima, resensi adalah apresiasi atau penghargaan terhadap buku. Oleh sebab itu, pilih buku yang bagus. Tidak hanya bagus, tapi juga baru gitu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa resensi akan dimuat di media cetak atau elektronik, yang mana itu dibaca oleh khalayak gitu. Jadi ya sebaiknya buku yang aktual karena sifat media itu sendiri. Oke, penulis resensi mengungkapkan apresiasinya terhadap buku tersebut. Apresiasi itu bisa berupa penilaian. Nah, apa yang saya katakan tadi sudah dituliskan oleh Mahayana di bukunya. Langkah menulis resensi. Cermati daftar isi. Daftar isi itu merepresentasikan sebuah buku. Kalau Anda ingin membeli buku, ya Anda lihat daftar isinya dulu.
Saya juga demikian ya, ketika ingin membeli buku saya lihat daftar isinya dulu kalau misalnya buku itu nggak disegel. Cermati kata pengantar, mungkin ada informasi menarik dari penulisnya. Kata pengantar itu ditulis oleh penulis. Cermati pendahuluan. Nah, pendahuluan biasanya ditulis oleh orang lain. Anda dapat membaca itu sebagai masukan untuk resensi Anda. Oke. Kemudian ya Anda harus membaca secara dekat ya, atau close reading. Tandai bagian-bagian penting. Kalau ada adegan-adegan atau dialog yang penting, Anda tandai pakai post-it yang bisa Anda gunakan nanti di tulisan Anda untuk dikutip. Cermati bagian kesimpulan kalau ada. Pelajari bagian lampiran jika ada. Langkah menulis resensi, masih langkahnya. Pahami wacana buku yang bersangkutan, berikut pesan yang hendak disampaikan. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi dalam setiap buku saya kira ada wacana-wacana yang ingin ditawarkan kepada pembaca. Misalnya feminis, gender, identitas, interaksi lintas budaya, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu saja yang menjadi menurut Anda menarik dan menjadi garis besar dari buku tersebut. Nah, kemudian Anda tuliskan di dalam resensi Anda. Oke. Lalu simpan buku asli lalu ungkapkan berdasarkan pemahaman kita sendiri. Kutip bagian yang penting untuk pernyataan kita sendiri. Nah, tadi kan Anda sudah menandai bagian-bagian penting, bagian-bagian yang menarik. Nah, bagian-bagian menarik itu bisa Anda kutip dalam resensi Anda. Struktur resensi seperti artikel sebetulnya ada pembuka, ada isi dan penutup. Anda dapat membuka dengan kutipan dialog atau kutipan kata-kata bijak, kata-kata mutiara. Yang kedua, Anda bisa membuka dengan adegan penting, yang tentu saja sesuai dengan wacana atau topik yang Anda angkat dalam resensi. Jadi misalnya Anda mengangkat persoalan interaksi lintas budaya dalam buku tersebut. Nah, Anda tuliskan adegan yang terkait dengan interaksi lintas budaya. Misalnya perseteruan antara pribumi dengan non-pribumi, misalnya begitu. Nah, itu jadi pintu masuknya. Itu bagus sekali untuk jadi pintu masuk. Kemudian Anda juga bisa menuliskan sinopsis ya. Sinopsisnya yang tentu saja terkait dengan topik Anda. Yang keempat, tentang ilustrasikan tentang topik. Ya, jadi langsung aja jelaskan gitu topik yang ada di buku itu gitu. Di buku ini interaksi lintas budaya menjadi sangat dominan, misalnya begitu ya. Nah, intinya adalah ketika membuka Anda langsung utarakan topik Anda. Kutipannya harus terkait dengan topik, adegannya harus terkait dengan topik, sinopsisnya harus terkait dengan topik, ilustrasinya tentu saja harus terkait dengan topik. Nah, seperti itu. Ya, pilih salah satu dari keempat ini. Atau menuliskan beberapa kutipan dan sinopsis misalnya, atau kutipan adegan penting dan sinopsis, itu bisa juga sih. Isi. Anda dapat menulis resepsi penulis terhadap buku, maksudnya penilaian Anda terhadap buku itu, kesan Anda terhadap buku itu. Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, yang kedua, perbandingkan buku itu dengan buku yang serupa. Lalu nilai buku tersebut, baik atau buruk. Penutup, Anda dapat menuliskan rekomendasi kepada calon pembaca buku tersebut. Ya, jadi di terakhirnya atau di bagian akhir Anda bisa merekomendasikan, yang memberi persuasi terhadap pembaca untuk membaca juga buku itu. Nah, di sini saya menyediakan contoh resensi yang saya tulis, Suara yang Hilang dari Masa Kolonial judulnya, untuk buku Rindu yang Membawamu Pulang. Ini buku yang sangat menarik menurut saya ya. Kalau Anda suka baca Pram, ya kayaknya buku-buku ini stylenya seperti itu, tapi dikemas dengan gaya yang lebih populer. Nah, coba kita lihat bagaimana saya membuka buku ini, membuka resensi buku ini. Silakan Anda baca.
Saya membukanya dengan adegan dan kutipan dan adegan ya. Ini paragraf pertamanya. Adegan ini jadi ada orang yang berkata demikian, dan itu saya kira sangat menohok sekali pertanyaannya. Pada paragraf kedua, saya menceritakan sinopsisnya atau garis besar dari buku ini. Buku ini mengisahkan Ling yang bimbang hatinya atas identitasnya. Apakah dia Tionghoa atau dia maksudnya apakah dia Tiongkok, Cina begitu ya, atau dia Indonesia. Nah, itu ada kebimbangan di situ. Nah, ketika Anda menulis sinopsis, Anda harus menggunakan sudut pandang orang ketiga. Artinya Anda sebagai narator di situ. Kemudian Anda harus menyebutkan tokoh utama dalam buku tersebut. Nah, dalam hal ini tokoh utamanya adalah Ling dan Gun ya. Di sini saya sebutkan kedua tokoh tersebut. Silakan Anda baca. Isi. Nah, ini isinya. Paragraf ini adalah perbandingan ya. Saya membandingkan buku ini dengan buku sejarah. Gitu. Jadi karena buku ini ya banyak mengandung sejarah. Lalu saya menilai buku ini. Nah, ini penilaiannya nih. Silakan Anda baca. Perhatikan di paragraf yang terakhir. Sekilas novel ini secara efektif dapat membangkitkan kesadaran rasial pembaca. Nah, jadi itu sebetulnya adalah pandangan kritis saya, ini buku ini bahaya juga gitu loh. Karena ada satu tokoh dalam buku ini yang rasis banget gitu. Ya memang ada ya orang-orang yang seperti itu. Bahkan sampai sekarang juga ada. Oke. Ya secara vulgar, saya bacakan lagi. Ya secara vulgar memperdengarkan suara-suara sinis dan memperlihatkan sentimen etis Tionghoa terhadap keadaan yang mereka hadapi. Namun sebenarnya novel ini menekankan transformasi identitas Tionghoa dari identitas etnik menuju identitas nasional sebagai pokok cerita. Nah, begitu. Jadi kritik saya terhadap buku ini ya ini kadang-kadang terlalu vulgar gitu loh. Penutupnya seperti ini. Salah satu kunci keberhasilan sebuah novel sejarah adalah ia mampu memahami epistem suatu zaman. Novel ini telah berhasil, ia memiliki pemahaman yang mendalam bukan saja pada data-data sejarah, tapi juga epistem. Novel ini mengetahui kehidupan dan pikiran, bahkan mampu menampilkan suara yang hilang dari etnis Tionghoa di Batavia kala itu. Hal ini membuat novel ini menjadi lebih hidup, bukan hanya sekadar karangan atau referensi sejarah, tetapi gabungan antara keduanya. Nah, begitulah cara saya menutup. Jadi, pembaca mungkin akan penasaran dengan novel ini. Saya kira itu, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.